Oke, balik lagi kita tentang bahas tentang deck, yaitu deck di One Piece TCG yang edisi OP14, di mana saat video ini direkam OP15 One Piece yang ke-15 itu sudah keluar. Tapi ini kita bahas yang sebelum-sebelumnya karena supaya bisa lihat perbandingan apakah saat OP15 ini deck-deck ini masih bisa bersaing. Oke, baik lagi saya akan kasih rekomendasi setiap warna. Mungkin setiap orang punya warna favoritnya untuk bisa dipakai. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh. Oke, baik lagi ini yang ke 14 ke bawah ya. Ini ada Podcast di Ace OP13 warna biru merah. Jadi kalau multicolor, dua color itu biasanya punya dua kemampuan. Kalau Ace ini salah satu juga yang top meta karena dia attack-nya sendiri beda, yaitu 6000. Kemudian punya dua efek. Yang pertama efek minus 2000 ke lawan. Kemudian satu lagi ngedraw. Kemudian ada Kobe juga, ini hitam dan merah, punya dua efek juga. Yang pertama nih, kalau orang-orang yang pengen langsung coba dengan tipe merah yang langsung menyerang, dia juga termasuk paling lumayan enak dipakai. Karena dengan efeknya setiap archetype tipe karakter dengan tipe sword ya, archetype sword itu langsung bisa menyerang saat dimainkan. Jadi tidak perlu si karakternya itu punya kekuatan ras. Karena dari kekuatan leadernya aja udah ngasih kemampuan itu secara gratis. Kemudian satu kali per turn juga dia bisa menyelamatkan karakternya yang punyai base power 7000 ke bawah. Kemudian ada satu karakter juga yang dari Kuja itu menambah 2000 saat bertahan. Selanjutnya ada Sabo cukup jarang saya lihat, tapi dia punya dua efek. Efek pertama, kalau sebagai dia nyawanya tetap 5 tapi multicolor. Tapi ya itu minusnya, kalau punya nyawa 4 ke atas kekuatannya minus 1000. Selanjutnya Dawn plus 1, if you have character with cost of 8, this leader and all your characters gain 1000 power. Jadi kalau udah late game dia juga makin kuat gitu. Selanjutnya yang biru, ini ada Jinbei, kemudian ada Nami, kemudian ada Vivi. Jujur yang sering saya lihat di turnamen itu adalah Nami biru kuning ini. Jadi dia punya dua karakter, dua efek. Efek pertama ngedraw seperti tipikal warna biru. Kemudian yang kuning satunya lagi Dawn 1, ketika lawan menyerang kamu bisa buang satu kartu, this leader gains during plus 2000 during this turn. Jadi dia otomatis plus 2000 dengan membuang satu kartu. Sedangkan dia punya tipikal draw yang cukup kuat. Jadi ini sering dipakai juga dan cukup OP. Apalagi di kartu-kartu kuning itu juga punya pertahanan yang bagus. Nah, kemudian ini Vivi pernah nyoba beberapa kali ngelawan deck Vivi dan cukup susah ngelawannya karena dia bisa ngasih ras ke si karakternya. Dan tipikalnya dia itu jarang nyerang kalau Vivi. Kalau Jinbei itu sendiri dia biru tapi cukup agresif karena dia bisa ngasih 2 rested down ke salah satu Fishman or Melfok type leader or karakter. Dia jadi bisa ngasih 2 rested down ke dirinya sendiri atau ke karakter lain yang mempunyai tipe sama. Selanjutnya kita ke kuning. Oke, kuning saat ini Monkey D. Luffy di OP16 juga saya sering lihat ada yang pakai masih. Sebenarnya efeknya sederhana aja. Ketika menyerang, kalau kamu punya 2 nyawa atau kurang, kamu bisa draw card and trace one card from your hand. Jadi ngedraw gitu. Tapi kekuatannya itu dari karakternya plus nyawanya cukup banyak gitu. Kemudian ada Boa Hancock, ini juga menyebalkan karena dia punya
Kuja Pirates karakternya gitu, kalau dia dibunuh salah satu karakternya itu bisa ngurangin life point kita. Jadi mikir-mikir kalau mau membunuh karakternya. Dia sendiri punya dua efek. Efek pertama, ketika giliran lawan kamu bisa satu karakter dan draw one card. When you play karakter, draw one card. Nah, itu ya waktu nge-trigger itu kan bisa ngambil. Itu juga bisa berkali-kali. Kemudian Don X1 once per turn, when of your Amazon Lily or Kuja Pirate step karakter with dia kekuatan karakternya sendiri. Yaitu ketika Kuja Pirates-nya itu mati, tapi cuma sekali, musuh ngambil satu life card-nya. Kemudian ada Rocinante juga, saya jarang sih ketemu dia, tapi dia fokus sama karakter Trafalgar Law, karena pada ceritanya sendiri dia juga nyelamatin Law. Kemudian kita lanjut ke deck warna ungu. Jujur saya pakai deck warna ungu itu paling banyak Doflamingo sebagai bentuk ngelawan semua deck-deck yang lain. Jadi saya nggak perlu mikir banyak, sehingga saya bisa ngelihat gimana tipikal bermain musuh. Karena saya udah sering main Doflamingo. Doflamingo sendiri awal-awal cukup kuat, tapi di akhir-akhir agak susah bersaing dengan yang lain. Kemudian ini sama dengan 14 DS, yaitu Monkey D. Luffy warna biru ungu. Jadi dia ketika mendapat 8 don, dia bisa narik 2 kartu. Kartu pertama bisa disusun, narik, kemudian narik lagi jadi 2. Jadi awal-awal tuh memang susah buat bertahan, tapi kalau sudah masuk late game, dia punya counter yang cukup kuat gitu. Nah, ini salah satu lagi Sanji, 4 nyawa, kemudian biru ungu. Ini dia main event card. Jadi main semua event card, dan kita tahu bahwasanya event card di warna biru cukup mengganggu, yaitu mengembalikan ke deck. Nah, itu juga disupport sama karakter dia. Terlanjut lagi ada deck warna hijau tipe kontrol. Saya pribadi selain Doflamingo juga pakai Jewelry Bonnie atau Bonnie hijau. Itu ketika giliran saat musuh menyerang, si musuhnya kita bisa nidurin atau rest satu karakter atau leadernya. Jadi kita otomatis bisa nidurin dan giliran selanjutnya bisa menyerang. Ini monocolor semua ya, atau satu warna semua. Kemudian untuk Zoro dan Mihawk sendiri, dia mainnya, kalau Zoro dan kali 3 aktif, if this battle opponent character during this turn, set this turn, bisa nyerang 2 kali. Kalau si Mihawk, dia bisa naikin down lagi atau aktifin down lagi. Selanjutnya ini deck yang cukup meta dan paling kuat di OP14 kemarin, yaitu Imo. Imo ini karakternya yang menjadi dia sangat kuat adalah si karakter Mary Joyce-nya. Itu ada salah satu efeknya atau bawaan dari karakternya. Dia monocolor, satu color warna hitam aja, tapi nyawanya 4. Yang paling kuat adalah kekuatan Mary Joyce-nya, yaitu dia bisa ngeres diri sendiri, si kartu kartu stage-nya ini, stage Mary Joyce ini. Kemudian dia bisa mengeluarkan satu karakter yang sesuai dengan Don. Jadi karakter tingkat 10 atau dengan cost 10 bisa dipanggil dengan cost 3 saja dengan mereskan. Kemudian ada Crocodile juga, salah satu yang menjadi PR juga karena kekuatannya itu ada salah satu karakter Crocodile-nya yang tidak bisa mati. Jadi setiap KO dia bisa bawa satu trash card terus muncul lagi ke field. Jadi cukup sulit untuk bisa mengalahkannya. Kemudian ada Gecko Moria, kalau nggak saya cuma 1 atau 2 kali. Mungkin tidak terlalu OP. You make KO one of your drawback characters. You rather and all of your character gain 1000 power during this turn. Mungkin masih kurang support dari kartu-kartu yang lain, jadi nggak terlalu kuat dibanding kartu-kartu yang lain. Oke, itu aja rekomendasi saya tentang deck-deck yang menjadi top deck di OP14 ke bawah. Sekian dan terima kasih.